dari dunia kartun, dunia fantasi. Inilah acara ngopi bersama Guys Khalifa. Alhamdulillah. Teman-teman semua, kopi bareng sore ini menarik sekali karena sebentar lagi Dufan akan ulang tahun yang ke-35 tahun. Panjangnya umur Dufan dan tetap menjadi dunia fantasi, dunia impian bagi banyak orang. Salah satunya karena ada cinta yang berbalas seperti Pak Nasruddin ini yang menjaga kenyamanan, yang menjaga seluruh wahana di sini hingga dirawat dengan cinta. Mungkin salah satunya itu kali ya yang membuat tempat ini menjadi luar biasa, bertahan dan insya Allah lebih berkembang lebih jauh lagi. Di sebelah Pak Nasruddin ini ada Pak Minto dengan sejuta pengalaman yang juga cukup menarik ya. Kita dengarkan pengalamannya selama di Dufan. Dari awal juga di Dufan, Pak. Betul. Masya Allah. Silakan Pak Minto. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Ges. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Minto. Saya dari Ambarawa Pak. Lulus sekolah tahun 94. Jadi 94. Lulus sekolah 94 tuh 1994. Maksudnya dari lulus dari STM Pak. STM. Ya, sekarang SMK mungkin. Di situ memang saya hampir sama mungkin dengan Pak Nasruddin. Kita udah bersyukurlah, alhamdulillah sekali dibiayain oleh orang tua, bisa sampai STM saja sudah bersyukur banget gitu loh. Intinya bahwa pada saat setelah lulus sekolah pengennya juga harus bisa membalas apa yang telah diberikan orang tua untuk bisa memberikan sesuatu. Jadi saya waktu itu memang berpikir apa yang bisa saya dapatkan waktu itu. Memang pertama mungkin ada lowongan kerja ke Malaysia Pak. Jadi waktu itu saya langsung daftar ke Depnaker dan saya persyaratan saya lengkapin semua. Menunggu hasil dari Depnaker kapan diberangkatkan sampai kurang lebih 2 bulan 3 bulan tapi tidak ada kepastian. Akhirnya saya di rumah buka bengkel servis Pak. Saya servis karena memang saya basicnya di elektronik, jadi saya buka servis TV dan radio. Ya. Kurang lebih hampir 9 bulan. Tapi dengan menunggu dari hasil Depnaker tadi tidak ada kepastian. Justru yang diberangkatkan itu anak perempuan semua Pak. Padahal peralatan segala udah saya lengkapin buat berangkat ke Malaysia itu. Ternyata yang diberangkatkan tetap anak perempuan dan yang laki-laki tidak diberangkatkan gitu. Jadi setelah 9 bulan saya buka servis, karena mungkin juga banyak suka dukanya untuk memperbaiki perangkat-perangkatnya orang tetangga atau mungkin lingkungan situ, jadi terkadang juga mau nekan bayarnya mahal, agak sedikit serba salah juga. Akhirnya saya berusaha untuk merantau Pak ke Jakarta. Saya terus terang memang tidak ada keluarga, saudara, anak, kakak atau siapa yang ada di Jakarta. Saya merantau. Waktu itu saya ngikut paman, dia juga sama-sama merantau, jadi merantau bareng ke Jakarta tahun 94 itu. 94 ya, akhir 94 akhir saya merantau ke Jakarta. Saya ngikut paman dulu karena paman memang sebagai tukang bangunan. Jadi saya jadi kuli bangunan di Kelapa Gading. Oh, jadi kuli bangunan di Kelapa Gading. Di Kelapa Gading, alhamdulillah sampai jadi satu rumah. Dengan berjalannya waktu karena saya sedikit punya basic listrik, jadi saya di situ megang bagian listriknya Pak. Sampai ada kontraktor yang saya dibawa juga ke Wali Kota Jakarta Pusat untuk nanganin jaringan listrik di sana. Jaringan listrik di Jakarta Pusat. Jaringan listrik di sana. Pernah kesetrum nggak tuh Pak? Pernah Pak. Pernah ya? Waduh, sampai tenggorokan hampir bergetar lah. Pernah. Habis itu, setelah itu, karena proyek sudah selesai, saya bertemu dengan teman lah. Bertemu teman yang sama perantauan dan dia punya majikan gitu ya yang kerja di Ancol Pak. Begitu saya dikenalkan dengan majikannya dia, kamu
kerja di mana? Saya bilang saya kerja di tukang listrik di Wali Kota Jakarta Pusat. Mau nggak kerja di Ancol? Saya akhirnya oke, saya ngelamar, bikin lamaran, saya lamar di Ancol tahun 95. Saya pikir dengan punya orang yang bekerja di sini saya bakalan cepet nih dapat lamaran pekerjaan gitu loh. Tapi nyatanya juga hampir sebulan, 2 bulan sampai setahun tidak ada panggilan juga Pak. Akhirnya saya kerja keluar dari situ, saya kerja di pabrik Pak. Saya kerja di pabrik Jebesmen. Jadi pembuatan esbes semen yang ada di Pulau Gadung. Iya. Kurang lebih hampir 1 tahun juga. Itu jadi nggak ada panggilan dari Ancol Pak, belum ada panggilan dari Ancol. Iya, akhirnya saya memutuskan kok kayaknya memang benar-benar Jakarta berarti lebih kejam daripada Ibu Tiri, memang benar kayaknya. Gitu ya. Akhirnya saya juga capek karena kesana kesini saya pikir belum dapat kerja juga. Ya udah saya akhirnya pulang kampung. Saya pengen menjadi petani Pak. Saya menjadi petani. Jadi sudah merasa tidak punya harapan, kembali jadi petani. Iya, saya jadi petani. Saya pikir begitu saya nanam ada sayuran namanya kol, itu pas di pertengahan mungkin kurang lebih 3 bulan, mungkin hampir mau panen, tiba-tiba saya dapat panggilan Pak dari Ancol untuk ikut tes gitu. Itu udah beli tiket kereta buat pulang kampung belum tuh? Itu udah di kampung Pak. Oh sudah di kampung Saya malah. udah jadi petani Pak. Sudah jadi petani akhirnya. Sudah jadi petani, dan saya sudah lupa kalau saya sempat ngelamar di Ancol karena tahun 95. Dipanggilnya tahun 97. 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian. Ya, akhirnya saya pikir tes bisa langsung diterima. Ternyata saya datang dari kampung karena memang di sini juga saya nggak punya saudara. Paman juga yang dulunya sempat merantau sudah di kampung. Jadi saya udah naik bis berangkat sore, nyampe sini pagi. Karena tesnya jam 11, saya biasanya karena dulu sebenarnya saya waktu di Jakarta sebelum masuk ke Jebesmen itu saya sempat kerja jadi servis keliling juga Pak. Jadi saya lumayan lah kenal alamat-alamat di Jakarta. Jadi saya di servis panggilan di Jakarta sempat juga. Jadi udah sedikit paham jalan-jalan di Jakarta. Jadi waktu itu begitu dapat panggilan dari Ancol, saya berangkat sore, nyampe sini pagi, saya langsung biasanya mainnya langsung ke Matraman di Gramedia Pak. Di Gramedia saya belajar dulu di situ, nggak beli buku karena emang nggak punya duit. Buat persiapan nanti jam 11 tes di Ancol. Iya, habis itu saya biasa main di Gramedia. Jadi tahu bahwa di Matraman itu buku bisa dibaca, dan untuk persiapannya itu baca buku di Gramedia. Pokoknya saya ambil buku di pojokan, walaupun sebenarnya kadang ditegur nggak boleh duduk, dia bilang gitu. Ya udah judul bukunya buku apa itu? Pasti buku-buku elektronika Pak, karena sangat berhubungan dengan elektronik kan. Udah ternyata tes di Ancol nggak cukup sekali Pak, hampir 4 kali lebih. Jadi habis itu setiap habis tes saya pulang kampung. Berangkat minggu depan lagi, tes lagi, habis selesai pulang kampung lagi, seperti itu. Jadi tapi alhamdulillah dari kurang lebih mungkin ada 300-an kali dulu. Alhamdulillah bisa lolos lah, diterima, yang diambil kurang lebih hampir 11 orang waktu itu. Dari 300? Hampir kurang lebih 300 peserta. Dulu ada geraha wisata Pak di depan dekat Binaria itu, tesnya di situ, dan setiap tesnya itu seminggu sekali masalahnya. Jadi ada juga orang kamu, Min kok kamu Jakarta kayak halaman aja sih, bolak-balik ya. Tapi alhamdulillah dengan selesai tes praktek itu, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali bisa diterima di Ancol, utamanya di dunia fantasi. Itu sangat bersyukur sekali. Karena apa? Karena begitu saya masuk Duppan, rasa suka saya seolah-olah benar-benar bahwa saya belajar secara gratis sambil bekerja dapat duit itu Pak. Karena begitu melihat sistem kontrol jaringan atau mungkin beberapa sistem ilmu fisika yang dulu ada terapan mungkin di SMP atau itu penerapannya di sini ada semua Pak. Semuanya ada ya. Semuanya langsung ada. Berkaitan, ya. Iya betul. Mau itu mungkin nggak seperti gaya sentrifugal, gaya potensial, itu di sini diterapkan semua. Sistem kontrol. Saya pikir itu pembelajaran yang saya gratis tapi saya dapat duit juga ininya. Nah itu saya manfaatkan sebaik-baiknya. Itu mungkin kesukaan saya di dunia fantasi seperti itu. Kalau dalam dunia fisika itu gelar kamu sebenarnya sudah doktor kali ya. Kalau dalam studinya ada.
Bahkan tidak sekedar teori tapi dalam prakteknya. Alhamdulillah Pak, intinya di Dufan benar-benar pembelajaran pengalaman yang mungkin di luar nggak ada sekolahnya lah, istilahnya sekolahnya nggak ada untuk belajar di luar. Apa yang paling menarik di Dufan kejadiannya? Misalkan pernah nggak tiba-tiba kereta berhenti di tengah gitu? Sebenarnya kalau di Dufan sendiri kan memang sistemnya udah apa ya, istilahnya pengecekan rutinnya itu udah ada SOP-nya Pak, SOP-nya. Baik itu pengecekan secara rutin mingguan, bulanan, harian, mingguan atau mungkin bulanan. Dan ada juga monitoring, bahkan 2 jam sekali itu ada teman-teman yang memonitor gitu. Oh, jadi per jam itu Iya. sudah ada monitornya. Terevaluasi terus karena emang ada pengalaman yang mungkin sedikit apa ya, berbekas juga buat saya mungkin. Waktu itu memang SX sangat favorit sekali Pak. Jadi untuk naik SX itu kurang lebih hampir ngantrinya aja sampai 3 jam. Antri untuk ikut naik SX. Jadi jam 12 buka itu jam 10 aja udah ada yang ngantri Pak. Seperti itu. Nah waktu itu kejadian pada hari Jumat, ada pengunjung, padahal sebenarnya juga antrian belum dibuka Pak. Tapi jam setengah 10 itu, jam 10-an itu pengunjung udah mengantri. Buka SX jam 12. Dan seperti biasa bahwa setiap kita pengen buka wahana kan selalu dilakukan pengecekan rutin dulu. Dinyatakan bahwa aman, baru mungkin kita kelayakan kita serahkan kepada pihak operasional. Tapi ternyata memang pada saat saya muter dengan tim saya, ada kejadian yang sangat janggal dan ini tidak layak untuk dinikmatin pengunjung. Akhirnya saya putuskan untuk akhirnya bukannya SX mundur. Apa yang tidak janggal yang kamu temukan itu? Sebenarnya waktu itu kan SX itu lantainya lantai 2 Pak. Jadi waktu itu memang ada, karena di SX itu ada kanal, jadi jaringan kanal air, dan di situ memang di bawahnya agak lembab, dan di bawahnya itu ada kabel sebenarnya sudah diisolasi jadi tidak terbuka, tapi karena lembab airnya itu masuk Pak, airnya masuk. Jadi karena airnya justru air itu akan menjadikan apa ya, hambatan, tidak menjadi short langsung atau mungkin langsung turun MCB-nya, terjadi panas antara pas dengan nol itu, antara listrik pasnya dengan nol itu, karena kena air agak basah dia jadi lembab, jadi terjadi hampir short tetapi tidak total gitu loh. Yang terjadi apa? Terjadi panas. Begitu panas kabel itu meleleh Pak. Iya, iya. Dan kabel meleleh bisa membakar semuanya. Iya. Pada saat saya dengan tim keliling, saya mencium bau yang memang sedikit menyengat. Saya langsung terjun ke bawah kanal, dan saya melihat memang ada asap di kabel tersebut. Saya langsung instruksikan teman-teman untuk matiin total di listriknya sendiri. Listrik matiin total, saya evakuasi untuk jaringan ducting kabel di situ. Saya nyatakan sedikit aman karena waktu itu memang udah hari Jumat, tapi udah aman. Saya akhirnya sama temannya saya tinggal Jumat. Pada saat mau saya tinggal Jumat, pengunjung ada yang benar-benar marah-marah Pak. Padahal itu sebenarnya wahana belum dibuka dan udah ditangani sama pihak operator sebenarnya. Tapi pengunjung tidak mau tahu, dia mau ketemu dengan engineeringnya karena dia merasa saya kesini hanya pengen naik SX. Saya dari Surabaya. Iya. Memang setiap wahana baru biasanya ada seperti itu. Ada pengunjung yang dari luar hanya pengen naik itu, seperti Tornado. Nah ini SX. Begitu dia menemuin saya, dia langsung dengan tampang yang agak sedikit marah. Kenapa ini saya udah ngantri dari jam 10-an saya ini kok bisa diundur, kenapa nggak pas jam 12 buka? Saya bilang saya ada trouble, dan saya nyatakan bahwa masalah safety itu adalah nomor 1, dan untuk Dufan sendiri kalau masalah safety tidak ada toleransi. Tidak ada toleransi. Saya nyatakan gitu. Ternyata kamu bisa jalanin berapa jam, dia bilang gitu. Saya usahakan secepatnya. Saya butuh waktu, dia bilang gitu. Oke, 1 jam saya usahakan, dia bilang gitu. Setelah itu ternyata suara saya direkam Pak. Dia keluarin HP-nya, kamu suaranya saya rekam. Kamu keluar dari sini saya masukin ke media, dia bilang gitu. Iya. Oke Pak, begitu saya tinggal Jumatan. Setelah Jumatan saya dengan tim kompak
langsung setelah kita evakuasi, kita isolasi semua jaringan listrik, kita pastiin aman. Yang tadinya lembab di bawah itu kita angkat semuanya, kita ikat semua, pasti aman. Habis itu kita running, kita jalanin, kita sambil naik, kita pastiin sebelum pengunjung naik. Begitu aman, baru kita buka buat pengunjung. Dan dia naik pertama kali. Dia naik pertama kali dan dia mengucapkan banyak-banyak terima kasih sampai saya dipeluk-peluk dan dia juga minta maaf. Tapi intinya saya sangat saya apa ya, itu adalah udah bagian dari tanggung jawab saya menurut seperti itu. Ya, memang persoalannya kan taruhannya nyawa itu. Nyawa manusia, dan itu memang lebih baik dimarahin 1000 kali daripada ada 1 orang terluka. Saya kira memang hal-hal semacam itu memang resiko yang harus kita hadapin, tapi cara kamu menanganinya juga luar biasa. Hanya dalam waktu 1 jam selesai dan pengunjung bisa langsung menikmati lagi SS itu. Kalau sekarang ini alhamdulillah semuanya aman-aman aja. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah aman. Ya. Itu pengalaman Pak Minto berawal dari kuli bangunan di Kelapa Gading, sekarang menjadi kepala bagian mekatronik Pak. Kepala bagian mekatronik. Kamu tuh punya mimpi nggak akan seperti itu pada saat itu? Nggak ada kepikiran di situ Pak. Nggak ada kepikiran di situ. Intinya bahwa mungkin saya bisa bekerja dan bisa membantu orang tua. Terus mimpinya pengen jadi petani lagi udah nggak ada? Kalau pensiun kali Bang. Kalau pensiun balik lagi jadi petani. Balik lagi petani Pak. Jadi masih ada. Simpan itu baik-baik memang. Tapi apa nyambung tuh antara tanaman dengan listrik, itu masih bisa nyambung? Ya kan sekarang juga istilahnya multi talenta ya. Petani kan banyak yang mungkin nggak pakai tanah, ada program-program khusus yang Iya. Nanti rumus sentrifugal apa segala macam mungkin bisa. Pak Minto, terima kasih banyak, pengalamannya menarik dan luar biasa. Jadi untuk masuk Ancol 5 kali tes ya? 5 kali tes, 2 tahun nunggu lamaran. Nunggu 2 tahun, 5 kali tes, dan 5 kali tes itu seminggu sekali. Jadi harus balik kampung Jakarta, balik lagi Jakarta. Ketahanan yang luar biasa, dan dia telah tunjukkan pada akhirnya alhamdulillah sekarang sudah yang kita dengar tadi seperti Pak Minto ceritakan, kita patut mengapresiasinya. Dan bagi pengunjung dunia fantasi, tiang penyelamatan untuk Anda bergembira di sini adalah orang yang kerjanya tidak terlihat tapi sekarang menjadi terlihat. Inilah namanya Pak Minto, yang selama ini tidak pernah sedikit pun bergeser dari konsentrasinya terhadap evaluasi wahana sebelum dioperasionalkan. Jadi seluruhnya harus melewati, kata dia, baru bisa jalan. Kalau dia katakan tidak, maka wahana itu tidak jalan. Inilah Pak Minto, luar biasa Pak, Masya Allah.